Karena kondisi-kondisi seperti itu, beliau dipaksa untuk dewasa. Ya. Melalui sebuah proses yang kita bilang namanya kehidupan. Bukankah manusia ini gudangnya salah? Itu membuktikan ya, bahwa beliau ini sudah didewasakan oleh kondisi. Mungkin kalian juga tahu ya, dulunya Kopan ini sering live, sering ngomong-ngomong ya, nyaman berinteraksi dengan fans. Tapi sejak kena perkara ini, beliau memilih untuk bungkam. Beliau nggak jadi dirinya sendiri. Bahkan kalian juga beberapa mungkin dengar bahwa sempat ada pikiran-pikiran negatif ya dari beliau yang dapat menghancurkan dirinya, masa depannya, dan juga karena beliau ini aset negara, menghancurkan potensi Indonesia untuk masuk ke kancah internasional. Harus cari lagi orang seperti beliau. Karena kondisi-kondisi seperti itu, beliau dipaksa untuk dewasa. Ya. Melalui sebuah proses yang kita bilang namanya kehidupan. Bukankah manusia ini gudangnya salah? Gudangnya khilaf. Jadi beliau ini sebagai seorang DJ yang bukan kaleng-kaleng ya. Kalian semua tahu kalau kaleng-kaleng kalian semua nggak mungkin di sini. Saya tanpa harus mengulangi lagi, Anda tahu siapa beliau. Memilih untuk duduk di sini bersama kita semua. Di hadapan rekan-rekan pers, di hadapan para fans, dan terutama di hadapan saudari Erika Carlina yang mungkin akan menonton nantinya, menawarkan bentuk permintaan maaf yang paling tulus yang mampu beliau berikan. Untuk mengucapkan kata-kata yang sudah didesain sedemikian, yang sudah lama kalian nantikan dan mungkin paling dinantikan oleh saudari Erika Carlina. Akhirnya beliau berhasil mengumpulkan keberanian tersebut, dan karena kasus ini memang sempat berkatung-katung dan tidak ada kejelasan, beliau memutuskan untuk menginisiasi ini terlepas dari nanti keputusan dari saudari Erika Carlina gimana. Jadi dunia modern ini memang kita sering bilang kayak gini-gini cuman panggung ya, dunia tipu-tipu, ya kan? Tapi saya kok nggak percaya itu 100% ya. Menurut saya meskipun ada penelitian bilang orang Indonesia ini IQ-nya rendah, suka drama dan segala macam, tapi rakyat kita ini sudah nggak sebodoh itu loh. Ingat gak kejadian Agustus kemarin ya, kerusuhan disebabkan oleh apa? Karena rakyat kita ini ya, kita ini sudah capek, kita sudah pintar, sudah paham, nggak mau lagi dibodoh-bodohin, bahkan oleh orang-orang yang terjun di dunia politik. Itu bukan karena kita barbar sebagai bangsa, kita bukan orang yang nggak punya adat budaya. Indonesia terkenal karena adat budayanya kok. Bukan karena itu. Tapi kita semakin pintar saja. Netizen semakin susah untuk dibohongi. Kalau para DPR ya para anggota parlemen, public figure, politisi, itu aja udah susah untuk bohongin kita. Apakah apa yang kalian lihat hari ini ya, dari seorang DJ masih berumur 27 tahun, kalian nggak bisa menilai sendiri? Saya rasa kok nggak mungkin ya. Kalau memang beliau nggak tulus, kalian akan bisa lihat. Kalau memang beliau tulus, kalian juga akan bisa lihat. Terutama bagi orang-orang terdekatnya beliau yang mungkin sudah kenal dan tahu beliau ini modelannya gimana. Dalam hal ini mungkin mantan kekasih ya, ya, dia ya, saudari Erika Carlina pasti bisa menilai sendiri. Kita nggak minta kalian untuk memaafkan beliau, kami nggak minta kalian semua untuk apalah, mau cabut laporan, terserah.
Ya, kalian nilai sendiri. Apakah saudara Giovanni ini layak untuk dimaafkan? Jadi sekarang kami semua ya, bertiga, baik DJ Panda maupun perwakilan dari Ansugilo sudah mengucapkan apa yang perlu kami ucapkan. Hasilnya gimana? Saya serahkan pada rekan-rekan media. Saya serahkan pada netizen untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan apa seberapa tulusnya sih permintaan maaf dari beliau. Dan juga terutama untuk saudari Erika Karlina, supaya dapat melihat sendiri dan menilai sendiri dan menentukan langkahnya ke depan mau gimana. Apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan, ya? Apakah seorang aset nasional seperti Giovanni ini layak mendekam di bui, atau memang sudah waktunya untuk dimaafkan. Seperti yang tadi Bu Yuvina telah sampaikan, kita minta maaf ya buat segala kericuhan, kekacauan, dan juga kediaman ya, karena kita memilih untuk diam yang telah kita sebabkan. Tapi karena kekacauan ini sudah terlanjur terjadi ya, kalau saya bilang nasi sudah menjadi bubur ya, kita bikin bubur ayam yang paling enak gitu ya. Karena ini sudah menjadi bubur, mari kita gunakan kesempatan ini supaya semakin banyak orang belajar dari kasus ini, dan supaya mereka juga melihat apakah untuk memulihkan rasa keadilan yang hilang dari orang-orang tertentu